Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda lidinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Manajer PTM Brebes yang saya hormati, Bapak SPI, Bapak Ibu-ibu, karyawan-karyawati Baitul Tambil Muhammadiyah Brebes yang kami hormati pula. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, khususnya nikmat sehat, sehingga dapat beribadah, khususnya melaksanakan siam di bulan Ramadan, dan juga saudara-saudara dapat bekerja sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu kerja kita di Baitul Tambil Muhammadiyah Kota Brebes. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hikmah bulan Ramadan. Ya. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara itu sudah sering mendengar, namun ini alangkah baiknya untuk mengaktualkan kembali, ya, untuk mengingatkan kembali, sebab kita ini ngaji kadang-kala sudah sepuh-sepuh, ya, bubar ngaji dari majelis taklim, ya kadang-kala bubar, tidak ingat lagi tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz atau yang lain. Namun kalau misalnya dicatat, ya lumayan lah, karena nanti pada saat kita santai, tidak ada pekerjaan, bisa membuka-buka kembali mengenai apa yang disampaikan pada kajian-kajian yang lalu. Semoga saudara-saudara ini di dalam Ramadan 1444 Hijrah ini diberi kesehatan, Amin. sehingga bisa sukses nanti sampai dengan akhir Ramadan. Karena terus terang saja berdasarkan pengamatan saya, itu Ramadan ini banyak orang yang kena penyakit, ya, artinya terserang flu, ya, terserang flu, batuk pilek, termasuk diri saya sendiri ini juga kemarin kena flu, cukup lumayan. Nah, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara semua. Baik saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya, ini surat yang sangat familiar sekali kalau sekarang, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 ya Mas ya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari ayat tersebut di atas, ya, ada beberapa hikmah yang bisa diambil di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita dalam menempuh Ramadan ini diharapkan nanti akan menjadi manusia yang bertakwa. Manusia bertakwa ini merupakan harapan bagi kita semua, ya. Artinya siapapun pengen menuju kepada sebuah ketakwaan. Karena kalau kita semua sudah takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, ya, ini adalah janji Allah, kita akan dimasukkan ke surga. Takwa dalam arti sempit ini Ustadz kami dulu menerangkan kehati-hatian.
artinya kita harus hati-hati. Nah, dalam arti luas yang biasa disampaikan di dalam khotib ini melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak melakukan larangan-larangannya. Ini familiar sekali dan ini merupakan rukun seorang khotib. Kalau naik mimbar tidak membaca ini tidak sah ya. Karena ini wasiat, dan wasiat takwanya ini harus dijelaskan di dalam ucapan, dalam arti ucapan orang yang tahu tadi. Jadi wasiatnya, kami berwasiat pada diri saya khususnya dan kepada hadirin umumnya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Nah, kalau misalnya hanya sekedar tadi ya waladina amanu terus kaitannya dengan takwa tadi, itu kadang-kala juga ada orang yang mengatakan itu kurang mantep lah katanya. Tapi kalau di kita ini ya kalau sudah pakai ayat pun ya boleh-boleh saja ya. Namun ya tetap kita mantapkan bahwa kalau yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketaatan, ya, ketaatan. Makanya yang kedua adalah ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan di sini merupakan ya bentuk dari pengejawantahan seorang muslim, ya, seorang mukmin di dalam menjalankan rukun Islam. Ya. Kita ketahui bahwa rukun Islam kita ada 5, ya, diantaranya adalah menjalankan puasa Ramadan ini, Bapak-bapak yang kami hormati. Nah, tentu ini juga menyangkut masalah tidak serta-merta semua orang bisa melaksanakan ini kewajiban bulan Ramadan, karena ini ada syaratnya ya, diantaranya adalah harus sudah balik ya. Usia balik, nah, atau orang yang sudah dibebani hukum. Nah, kalau anak-anak ini ya yang masih balita yang belum balik itu belum terbebani oleh hukum, ya, Bapak. Nah, hukum Islam maksudnya. Dan ini juga menyangkut masalah kesehatan juga ya. Artinya sekalipun kita sudah wajib tapi dalam keadaan marid ya, marido, sakit ya, ini juga diberi rukhsah, keringanan. Di antaranya keringanan ini adalah orang yang bersafari ya, melaksanakan perjalanan yang tentunya perjalanan ini jauh, tapi ada juga yang berpendapat ya seperti pendapatnya salah satu imam bahwa di situ harus paling tidak 87 mil ya Mas ya, 87 mil itu. Tapi ada yang berpendapat bahwa mil itu adalah batas pandangan mata. Batas pandangan mata sejauh mata kita memandang. Ya, kalau sudah sejauh mata kita memandang itu sudah enggak ini ya kita itu termasuk golongan orang-orang safar. Ya. Cuma di alam modern ini ya kita kadang-kala misalnya kami dari Surabaya mengenai pesawat terbang ya landasannya misalnya Surabaya mau ke Bali atau ke Jakarta ya, itu kan kalau pakai pesawat dana ditempuh beberapa jam ya, bahkan kadang-kadang kalau 1 jam pakai AC ya. Lah apa itu seperti itu merupakan musafir. Nah, ini semua ya itu tadi kami sampaikan, karena beda sekarang dengan beda yang dulu. Kalau dulu perjalanannya adalah naik onta dan melalui perjalanan padang pasir ya, yang sangat panas sekali. Nah, makanya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu ya diberi rezeki biar tahu ya sedikit tentang gambaran Arab Saudi dan Madinah gitu ya. Amin. Karena itu betul-betul sekarang saja yang sudah jalannya jalan trans ya, tol itu seperti itu. Nah, kalau dulu kan pakainya unta takuk-takuk terus itu, dan itu panas sekali ya. Makanya di dalam pengertian ini
orang perjalanan yang melakukan perjalanan. Dan yang berikutnya syarat yang ini juga tadi sakit, perjalanan, ya terus keringanan orang yang hamil atau yang menyusui, Pak. Nah ini juga diberi keringanan. Nah, bagaimana kalau sudah diberi keringanan? Ya, ini saudara-saudara harus bisa mengganti ya, atau di lain waktu. Tapi kalau kayak sakit yang sudah tua ya, yang tidak bisa kapan gantinya ya, nah ini kita diberi untuk membayar fidyah ya, termasuk yang menyusui ini ya, menyusui ini juga harus bayar fidyah. Nah, monggo fidyah itu bisa dibayarkan sekarang, juga bisa dibayarkan ya sekaligus juga bisa. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu yang menghormati. Nah ini jangan lupa kadang-kala bisa orang ganti, orang fidyah, primen. Nah ini, dan tadi juga kami sampaikan, makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat orang tidak puasa, kita berhusnudon saja. Ya, ini safar, orang safar, apa sedang marid, ya, apakah belum balik, apakah memang gangguan jiwa, gitu loh. Ya, nah, ini kalau misalnya sehat apa tidak, ya mungkin golongannya itu. Ya, kan? Seperti itu ya, Bapak Ibu yang berarti. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengajarkan solidaritas. Jadi berpuasa itu diantaranya juga memberikan hikmah untuk menumbuhkan rasa solidaritas kita. Kenapa saudara-saudara? Karena ya yang namanya puasa ya tentu kan merasakan bagaimana lapar ya, bagaimana haus. Nah, tentu ini. Nah, di sekeliling kita atau ya mohon maaf di masyarakat kita juga masih kita sering melihat ya bapak-bapak, ibu-ibu yang kerjanya minta-minta, atau yang kadang-kala kita tidak meminta-minta tapi kerjanya menurut ukuran kami ini ya sangat memprihatinkan. Nah, misalnya contoh tukang dodol sapu, ya, either itu menjelajah berkilo-kilometer, Mbak. Ya. Saya pernah mewawancarai pedagang sapu. Pedagang sapu itu rata-rata itu orang daerah Malang, Watu Kumpul sana. Ya, itu kalau datang ke Brebes atau ke Tegal ada base camp-nya. Nah, dari base camp dari sana sih memang naik kendaraan, tapi setelah nanti di base camp paginya itu either ya keliling kemana-mana. Ya, artinya kadang-kala juga bisa mengelilingi satu kecamatan bisa saja itu. Itu misalnya pedagang sapu. Kalau itu rada enteng. Nah ini pedagang layah, Mbak. Nah ini coba. Ya. Saya kadang-kala membayangkan ini ya. Kayak pensiunan kok keprimen ya, Bu ya. Kalau saya di pensiun ya alhamdulillah ya sih dapat ya gaji. Nah kalau mereka pensiunnya ini ya siapa yang menanggung, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, dan dari melihat penampilan ya, seseorang yang berjualan seperti itu pasti menurut saya itu sangat-sangat ya katakanlah mempunyai sebuah ya konsep ya ngirit sedemikian rupa ya, karena kemungkinan either sudah berkilo-kilometer tapi lakasing tuku ya, padahal dia itu merantau ya itu mengharapkan makan minumnya dari hasil itu. Nah ini makanya tidak menutup kemungkinan juga dia merasa haus ya, kadang-kala lapar, tapi bagaimana lagi kok memang keadaannya seperti itu. Nah, dengan kita berpuasa minimal itu merasakan laparnya orang yang belum makan dan hausnya orang yang
ingin minum, kan begitu Bapak Ibu yang berkasih. Jadi rasa solidaritas ini supaya timbul di bapak-bapak ya apabila sudah melaksanakan saum Ramadan ini. Nah ini Bapak. Jangan sampai habis puasa latihan tapi kurang peduli terhadap solidaritas kita sesama manusia muslim. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah melatih disiplin. Nah, Ramadan orang berpuasa itu harus disiplin ya. Disiplinnya gimana Bapak Ibu ya? Tentu kan tadi dari awal menahan minum dan seterusnya, dari terbit matahari sampai dengan tenggelamnya fajar gitu. Nah, terbit matahari dan tenggelamnya fajar ini sekarang ini kita sudah dipermudah karena ada teknologi ya. Dan itu menggunakan imsak ya, imsak. Kalau dulu melihatnya yang namanya terbit berapa itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan kan antara benang putih dengan ini kalau sudah kelihatan berarti ini sudah terbit. Nah, kalau sekarang tidak. Ya, dengan menggunakan metode hisab ya, perhitungan ya bahwa ini sudah terbit ya dan ini sudah nanti tenggelam. Nah, ini yang jadi persoalan kadang-kala ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita itu berpuasa ya diharapkan ya disuruh oleh Rasulullah bahwa memperlambat di imsaknya tapi mempercepat untuk buka. Ya, tapi kadang-kala ya takmir masjid padahal wis diwe jadwal ya Mas. Ya katakanlah ini jadwal sekarang ini kan 17.52 ya. 17.52 itu edarannya baik dari MUI dari mana-mana seperti itu. Tapi mesti 17.52 saja kan adzan ora adzan Mas. Wedi itu. Nah ini kadang-kadang saya juga ya ditambah lagi 2 menit maning ya wis akhirnya. Mundur. Makanya di masjid kami kalau sudah 17.52 ya jam sekarang dia sudah minum teh terus setelah itu tak suruh adzan. Itu. Nah ini untuk menyegerakan. Jadi orang sombong engkau nyusah si kuat tambah 3 menit maning ora. Ini yang jadi kadang-kadang di desa-desa dulu terus termasuk imsaknya. Lah imsaknya 17 misalnya 4.30 ya, imsaknya 4.30. Karena kalau perhitungan Muhammadiyah misalkan 4.30 atau berapa Mas ya. Di maning ya. Jam 20 wis di ngerek kowe. Lagi iki Pak sing kadang-kala ya pengurus takmir masjid perlu dicermati. Ya sudahlah, memang itu sudah dihisab seperti itu ya taat seperti itu aja dulu kecuali kita bisa menghisab sendiri kan gitu ya. Ya Pak Basri, dengan sering nabut tong-tong itu ya. Saya kadang-kala itu kadang-kala juga kurang ajar karena apa? Dia minum-minum dulu setelah itu baru adzan ya. Nah, kita yang nunggunya itu ya aduh, kan ora adzan ya. Nah, ini Bapak Ibu-ibu yang kami hormati. Jadi kadang-kala kita habis puasa tapi kedisiplinannya masih dipertanyakan. Berikutnya kalau nggak salah yang kelima ini adalah mengasah kesabaran. Ya. Wah ini sabar ini. Ya Allah ya Rabbi. Kesabaran ini ngomongnya gampang. Ucapan sabar itu mudah diucapkan, tapi prakteknya itu repot sekali, Mbak. Sabar ana batase, kan ya kan ya kadang-kala ya. Padahal yang namanya sabar, waktu saya ngaji dengan almarhum Pak Kiai Rosihin, kowe lak batese, Mbak. Sabar yang namanya sabar ya. Bagaimana kita ya untuk menyikapi misalnya orang yang membuat kita jengkel, kita apa, ya kita sikapi dengan baik, sikapi dengan ya jangan sampai ada malah kita berperilaku buruk gitu. Ya, ini kadang-kala. Dan kita harus berpikiran positif ya. Berpikiran positif. Tidak boleh
bersama apalagi ya. Karena ya bagaimanapun juga ya, yang namanya hidup ini tidak selamanya mulus ya, tidak selamanya clear, pasti ada rintangan, hambatan ya. Apalagi ini ya, ini sudah tanggal 8 apa 9 ini? 10. 10 Pak ya. Iya, Berarti kita hari ini sudah 10 hari ya. 10 hari. Terus datungmanin kira-kira gimana apa. Kalau yang masih punya anak-anak kecil, mungkin kan mikir, kapan belanjanya kapan? Ya, THR kapan? Kamu THR. Ya, THR kapan? Kan oli beli, kayak kan gitu Pak ya. Iya. Nah, bagi yang masih punya tabungan, saya yakin saudara-saudara masih punya. Kalau saya sudah katakanlah anak wis cuma ya diganduli putu juga kan adalah anak. Jadi seperti itu Bapak. Ya, kita dituntut untuk lalu bersabar menghadapi kenyataan hidup yang sekarang kita alami. Yang berikutnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Syukur, kita harus bersyukur pada nikmat Allah. Ya, sekarang utamanya adalah nikmat sehat dulu lah, kita syukuri nikmat kita. Ya, kadang-kala atau nikmat yang lebih yang sekarang ini nikmat misalnya diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Nah, kita kalau tidak kata syukur ini tidak hanya cukup di alhamdulillah, bukan itu saja Bapak Ibu. Tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Maka ada istilah syukur bil qalbi, ya, syukur bil lisan dan syukur bil arkan, ya, perbuatan. Nah, perbuatannya itu apa? Lah perbuatan ini artinya mengelola harta benda, ya, kenikmatan benda sesuai dengan ya aturan daripada Allah. Tidak boleh untuk foya-foya. Nah, karena hidup foya-foya ini memang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, pengertian tidak foya-foya ya saya kira Bapak sudah paham lah. Atau dalam sekarang ini istilahnya hedon ya Mas. Ya. Hedon ya kan hedon keprimen nong tasek ketukune ning tegal gubuk misalnya ya. Ya misalnya kan begitu Bapak Ibu. Ya, saya sendiri kan nggak tahu itu yang namanya tas Hermes, tas apa sih regane 301 juta apa pira ya? Gucci misalnya. Gucci kan dia akeh ning kene kan sih. Seperti itu kita nggak tahu ya. Nah, gaya-gaya seperti itu kan tidak. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu yang hormati. Nah, kita itu nggak boleh hidup yang bermewah-mewah. Ya, mestinya ada yang lebih ini lagi kalau memang ini ya kita berikan ya kepada untuk tabungan akhirat ya. Karena tabungan akhirat ini tentu ya akan membawa dampak yang luar biasa khususnya dalam rangka kita sanggup loro apa mati Mas. Ya, sanggup mati kan gitu. Kita kadang-kadang kalau sudah seperti itu nikmat kita kesehatan tidak terasa ya. Aku di waktu kayak gitu ya Allah tersiksa. Artinya lagi ngimami waktu bayi isin kan. Orang waktu rimen waktu ya orang lucu kan. Nah, ini Bapak-bapak. Makanya untuk mensyukuri nikmat Allah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu betul-betul ya dituntut oleh Allah untuk benar-benar syukurnya ini dinikmati yang baik dalam arti ya jangan menyia-nyiakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah baik nikmat sehat maupun nikmat-nikmat yang lain ya itu Bapak-bapak. Terus berikutnya ya adalah hikmah Ramadan berikutnya berpuasa ini adalah terjaga dari perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela. Apakah kita di dalam melaksanakan Ramadan ini sudah sesuai konsep atau belum? Nah, ini juga di sini juga kadang-kala kita ketahui ya wis puasa kan
gemburan bae. Nah ini kan ya Pak, ya wis puasa landegen ya mohon maaf, misalnya ya membuka aurat di luar ya. Makanya kadang-kadang saya juga bingung ya kalau sore itu ya ruk-rukan pada ini ya, jalan kadang-kadang sempit ya karena pada ini lo justru katanya ngabuburit katanya ya konon katanya ya lo kok dengan berbagai model seorang seperti itu gitu loh yang mana tidak mencerminkan seorang muslimah gitu loh Mbak. Nah ini kan artinya kita masih ya belum bisa menjaga perbuatan tercela sekalipun sudah melaksanakan Ramadan. Nah ini Bapak-bapak yang kami hormati. Nah ini makanya harus diperhatikan. Kira-kira ini lagi puasa kayak gimana enaknya? Ya kalau tidak perlu keluar sekali ya nggak usah lah, di rumah saja lebih baik dikir ya dalam rangka menggapai nanti ya menggapai Lailatul Qadar itu. Yang berikutnya adalah sebagai ladang amal. Nah, Ramadan ini dibuka pintu kebaikan ya Bapak-bapak ya. Bapak Ibu-ibu setiap hari dapat kultum ya di masjid ya. Yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Bapak Ibu-ibu memberi makan orang yang berpuasa ya. Itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Maka monggo bukan duwe kelonggaran rezeki ya ditaruh di musola atau masjid untuk membantu barangkali ada musafir ya musafir yang kebetulan lewat ya ini artinya ladang amalnya itu sangat terbuka sekali Bapak Ibu yang hormati ya, kita tidak usah menjelaskan karena Ibu sudah paham lah amal ibadah Ramadan itu dilipat gandakan dan seterusnya gitu. Yang berikutnya adalah menjadi manusia Qur'ani. Di dalam Ramadan ini di dalam ayat selanjutnya itu kan ada ya Mas ya Syahrul Ramadanal ya terus dan seterusnya. Artinya di dalam bulan Ramadan ini Allah akan menurunkan Quran ya. Hudalinas ya termasuk petunjuk manusia itu ya Bapak-bapak dalilul takim bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini juga Bapak Ibu-ibu monggo mumpung lagi anak Ramadan dan kita ini menjadikan bulan-bulannya bulan Quran, monggo dibiasakan untuk bertadarus. Nah, tadarus itu memang ya kadang-kala sering disampaikan ya tadarus, tapi kita juga kayak repot ya Pak Amsirun. Kalau di luar Ramadan saya mencoba Mbak, habis maghrib karena kebetulan kami di masjid maghrib sampai isya itu saja 1 tahun hanya bisa khatam 1,5 Mbak ya. Karena memang hanya sekedar 2 lembar atau 3 lembar itu. Makanya kami sangat menghargai sekali orang yang bisa setiap bulan itu menghatamkan Quran. Monggo, baca berapa sekali Mbak hatamnya Mbak? Baca berkali-kali. Iya, ini memang ya kita kadang-kala ya waktu mungkin ya, tapi ya ayolah mencoba kita untuk bertadarus ya membaca Al-Qur'an ya wis bisa tahun sapisan di bulan Ramadan lah nggal dinane ora ya bukan repot gitu ya. Usahakan. Lah sekarang ini sambil kerja juga mungkin lagi senggang ya bisalah baca. Atau ini TV-nya di setel Mekah atau Madinah ya itu tadarus atau TV Muhammadiyah yang itu kan jam-jam siang banyak tausiah atau kajian-kajian
agamanya. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu ya yang kami hormati untuk mendawamkan membaca Al-Quran. Ya sekalipun sakebet ya, atau salembar, kalau terus monggo insya Allah lah, ya, bisa khatam terus. Ya, monggo Mas Basri diulang ya tanding kene sing anu Mas Basri. Anu sing monggo. Ya ini terus ini berikutnya melebur dosa. Melebur dosa kita sebagaimana hadis Rasulullah, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Gitu ya Mas ya, yang sering kita dengar bahwa sapa wonge sing nglakoni Ramadan, sing nglakoni puasa dengan penuh iman dan pertimbangan, maka ghufira lahu min dambi. Allah akan mengampuni ya segala dosanya. Ya, maka kadangkala di desa sering oleh Pak Ustadz kayak lah bayi tembe lahir katanya begitu. Ya, orang yang puasa ya dengan segala amaliyahnya dan seterusnya nanti setelah selesai akan seperti bayi yang baru lahir. Kira-kira seperti itu. Nah ini bisa enggak kita seperti itu? Bisa enggak? Ya, kadang-kala kan ya kita karena masih bekerja ya tidak lepas dari godaan misalnya nasabah, rewel, pecah tukaran ya ini juga godaan juga kan Pak. Tapi ya kita berusaha ya pelayanan yang baik ya kepada mereka ya sekalipun kadang-kala jengkel ya. Nah harapannya karena puasa ini ya kita harus tadi menahan ya, untuk tidak sedikit mengurangi pahala daripada puasa tersebut. Terus berikutnya ini ya didoakan oleh malaikat. Ya. Bukan main jadi bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati. Orang berpuasa ini didoakan oleh malaikat. Ya. Nah, karena apa? Malaikat ini tugasnya hanya bertasbih pada Allah. Jadi menjaga kesucian. Nah, bapak-bapak ibu-ibu ini berpuasa, ini harapannya, ya harapannya itu seperti malaikat, ya sekalipun kurus setengah hari toh, Mbak, ya menahan, tidak makan, tidak minum, ya tidak mengumbar nafsu, baik termasuk juga nafsu syahwat, ya ini malaikat kan begitu, karena malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak punya syahwat. Nah kita itu dituntut ya harapannya jadi malaikat yang ngelawan ya sekalipun awan tok bengi ka ora. Lah ini keuntungan manusia kan di situ Bapak-bapak. Makanya mendoakan malaikat itu mendoakan agar orang-orang yang berpuasa ini ya diberi kesempurnaan kan begitu Bapak-bapak. Nah ini Bapak-bapak. Nah udah 11 sama saya. Jadi ini yang 11 didoakan oleh malaikat. Lagi. Terus berikutnya menjadi penghuni surga. Amin. Berbicara surga ini adalah semua yang menjadi harapan ya kita. Ya. Kita itu nanti ya harapannya itu dimasukkan ke dalam surga. Makanya ya di dalam doa Lailatul Qadar itu bapak-bapak ibu-ibu ya itu memperbanyak ini kadangkala kurang juga ini Bapak Ibu. Familiar tapi kurang diperhatikan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini kalau bareng-bareng fa'fu anna ya. Kalau sendirian ya fa'fu anni. Ya, jadi
ini doa yang seandainya pada malam hari itu Lailatul Qadar turun, ya benar-benar ini saudara-saudara akan mendapat kebaikan yang itu 1000 bulan itu, Mas. Jadi monggo didawamkan sambil masak, sambil komputer itu baca, ya monggo. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Kalau sendirian kan berarti ya. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, ya. Jadi makanya kalau bareng-bareng nas. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa ya? Bisa apa ya? Cari dewek lah. Allahumma innaka, sesungguhnya Allah sangat mengampuni ampun ya. Maka ampunlah kami itu. Itu doa untuk menyambut Lailatul Qadar, ya. Makanya monggo bapak-bapak, ibu-ibu punya kesempatan nunggang motor, apa ya, wajah itu, ya. Aja nunggang motor bacane kemutane nyanyian, ya. Nah, ini kemarin saya juga diceritain teman saya, ya. Mendasar artinya saya kadang-kadang juga begitu, Mas. Gimana? Kalau naik motor, saya kadang-kadang nyanyi, ya. Padahal kalau seandainya ya, dalam sedang nyanyi itu terus kejegluk, tiba jadi patine. Nah, ini kan suul khotimah, Mas. Ya, tapi kalau sedang tadi membaca itu kejegluk mati kan insya Allah husnul khotimah, kan begitu. Saya pikir iya ya pancen. Iya. Terus saya juga batin saya juga sering blank, ya, di dalam perjalanan. Dari blank itu diisi tadi nyanyian apa-apa. Nah, makanya monggo ibu-ibu yang kami hormati aja kelalen ya. Iya, monggo. Ini dua lagi nih. Nah, yang berikutnya dibebaskan dari api neraka. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ya, menurut saya cerita neraka lah. Intinya bahwa neraka itu kehidupan yang menyengsarakan, ya. Ya, menyengsarakan. Baik ya, kehidupan diibaratkan neraka dunia dan neraka akhirat. Neraka akhirat saja urip sing sengsara repot temen, Mas. Ya Allah ya Rabbi, ya. Kehidupan neraka, ya, itu kehidupan yang tidak menyenangkan. Ya. Hubungan kekeluargaan tidak harmonis antara suami dan istri, antara anak, ini neraka. Lah pamaning kok neraka ning akhirat lebih parah, ya. Makanya itu tadi dengan berpuasa ini harapannya saudara-saudara bapak-bapak ini akan terhindar dari api neraka. Nah, yang terakhir ini yang terakhir bahwa ibadah itu memiliki sebuah tujuan, ya. Jadi tadi yang kami terangkan di atas semua, ya, Bapak Ramadan ini kita beribadah puasa, ya, ini adalah menuk pada tujuan. Nah, tujuannya apa? Goalnya itu adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini goal, Mas. Nah, makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini goal, nah, tujuan akhir hidup manusia ya di sini, Mas. Ya, pengen meraih kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Nah, memang kalau sudah cerita kebahagiaan ini relatif, ya, Bapak Ibu yang mengerti. Bahagianya saya dengan bahagianya Mas Basri dengan Pak manajer itu pasti berbeda, ya, karena menyangkut kesejahteraan dalam arti pemenuhan kebutuhan. Kalau saya misalnya ya cukup motor seperti ini, ya sudah bahagia. Nah, beda dengan orang yang tadi wis duwe motor, ya, mobilnya wis duwe misalnya Lancer, pengennya ganti Rubicon apa mungkin misalnya kan gitu, ya.
Terus apalagi lah kalau kita angan-angannya ke sana terus nggak tercapai, ya akhirnya itu namanya tidak mencapai kesejahteraan. Nah, esi baik kekurangan terus. Jadi seperti itu aja Bapak-bapak Ibu-ibu yang kami hormati ya. Mohon maaf karena ini kemarin saya baru di SMS oleh Pak Amsirun ya, tak sangka saya tidak diberi ini materi untuk kajian atau pembekalan karyawan. Giliran Pak. Ya, giliran. Kalau memang saya punya ini nanti khususnya diri saya akan membawa materi kemuhammadiyahan, Mas ya. Muhammadiyahan utamanya nanti ya, kita mengambil dari kitab pedoman hidup Islami ya. Atau kita itu pedoman hidup Islami itu buat warga Muhammadiyah, buat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang mana kadang-kala kurang disosialisasikan di warga perserikatan. Karena itu tidak menyangkut kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, termasuk juga kehidupan di dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Saya belum pernah itu ya Mas ya, kayaknya ya belum ya. Ya udah nanti lain waktu akan kami sampaikan materi saja ya. Kira-kira saya ini kerja di amal usaha Muhammadiyah kayak sudah sesuai dengan tuntutan atau belum itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya berbuat seperti ini sudah atau belum? Nah ini nanti kami akan fokus ke sana saja, ke materi kemuhammadiyahan. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu yang hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.